Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Lelatudina dari Wali Kamar Ukhti Azka. Di sini saya akan membacakan mengenai pasal atau bab tentang ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Torats yang diampu oleh Ustaz Ending Ma'had Al-Jami'ah UGM Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal, bagian awal atau bagian pertama, fi ta'ati tentang ketaatan. I'lam, ketahuilah, amarallahu ta'ala, perintah Allah ta'ala, naw'an, terbagi dua. Faraidu, ada yang wajib, wa nawafilu, dan sunnah. Wal fardu, adapun yang wajib, adapun yang fardu, ra'sul mal, diibaratkan sebagai harta pokok, wa huwa, dan itu fardu, aslut tijarah, modal berdagang, wa bihi, dan dengan berdagang, nahsulun najarah, akan menghasilkan keselamatan. Wa nafalu, adapun yang buat sunnah, ar-ribhu, keberuntungan, wa bihi, dan dengan itu sunnah, al-fauzu, kebahagiaan, bid-darajati, dengan tingginya derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, Allah tabaraka, Allah yang maha berkuasa, wa ta'ala, yang berfirman, ma taqarraba, barang siapa yang mendekatkan, illal mutaqarrabun, dengan benar-benar mendekatkan padaku, bimithla adai, dengan perkara wajib, ma iftaratu alaihim, atas yang telah kuwajibkan kepada manusia. Wala yazalu, dan tidak akan berhenti, al-abdi, para hambaku, yataqarrabu, yang mendekatkan padaku, ila bin nawafili, dengan ibadah sunnah padaku, hatta uhibbuhu, maka aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu, maka aku akan jadi sam'ahu, mendengarkan, alladzi, dengan yasma'u, pendengaran, bihi, wa basarahu, dengannya aku akan melihat, alladzi yubsiru bihi, dan yang dapat dilihat, walisanuhu, dan dapat diucapkan, alladzi yantiqu, dengan kesesuaian, wa yaduhul lati, dan tangannya memegang, yabtushu, dipergunakan untuk memegang, wa yaduhul lati yabtushu, dan tangannya dipergunakan untuk memegang, biha warijluhu, dan dengan kakinya, allati yamshi biha, dipergunakan untuk berjalan di dalamnya, wala tasila, dan tidak akan menghasilkan, ayyuhat talib, wahai para pencari ilmu, ilal qiyam, pada bangunan bi awamirillah ta'ala, dengan perintah-perintah Allah ta'ala, illa, kecuali bi muraqabati qalbika, mendekatkan hatimu, wa jawarihika, dengan anggota badanmu, fi, dalam lahzatika, langkahmu, wa anfusika, dengan jiwamu, min hayna, dari sejak tusahibiha, waktu subuh, ila hayna, hingga waktu tamsi, sore. Fa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, Allah ta'ala, mutali'u, maha mengetahui, ala dhamirika, atas hatimu, wa masyariku, dan penglihatan, ala zahirika, atas lahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan dia menguasai dan dia mengawasi, bijami'i, setiap kedipan matamu, lahzatika, bijami'i lahzatika, setiap kedipan matamu, wa khuturatika, dan di setiap yang terbesit di hatimu,
Wa khutuwatika, setiap bisikan hatimu. Wasairu, setiap langkahmu. Sakanatika, ditulis atau dicatat. Wa harakatika, dan melihat seluruh gerak-gerikmu. Wa innaka, sesungguhnya kau, fi mukhalatika, saat bergaul dengannya atau dengan manusia. Wa khulwatika, dan saat menyendiri dari mereka. Mutaraddidan, mundar-mandir, baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu, karena tidak ada suatu pun fil malaki, dalam dirimu, wal malakut, yang ada pada alam semesta, sakinu, baik yang nyata, wala yataharriku, dan yang tidak nyata, wala mutaharrik, dan tidak berguna, illa, kecuali wajiras samawati wal ard, dialah zat yang maha mengetahui, mutla'in alaihi, dengan segala isinya. Ya'lam, ketahuilah, ha'inatal a'yain, dia mengetahui dengan matanya. Wa ma takhfis sudur, yang tersembunyi di dalam dadanya. Wa ya'lamu, mengetahui dengan rahasia, mengetahui yang rahasia. As-sirra wa akhfa, dan yang tersembunyi. Fata'addabu ayyuhal muskin, jangan sampai ingkap, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Baina yadayya, dalam setiap keadaan Allah Ta'ala, kepada Allah. Ta'adabul abdu, dengan sebaik-baiknya adab seorang hamba. Alladhi ad-dalilu, yang hina. Al-mudnib, yang banyak berbuat salah. Fi hadratil mulki, saat berada di hadapan Allah. Wajabari, yang perkasa. Al-qahhar, dan mengetahui segalanya. Wajtahid, dan berusahalah. Annala yaraka maulaka, agar Allah tidak melihatmu. Haitsu, apa yang Allah nahaka, larang. Wala yufaqiduka haitsu, dan berusahalah sebagaimana amarika, perintahku. Wala taqdira, dan tidak mampu, ala dzalika, atas hal itu, illa, kecuali bi an tuwaza'a, membagi, awaqataka, waktumu, wa tartiba auzaraka, dengan tertib atau dengan disiplin. Ma sabahaka, barang siapa dari pagi, ila masaika, hingga sore, fasil, sejak bangun tidur, ila ma yalqa, hingga tidur lagi, ilaika min awamarallah, dari perintah-perintah kepadamu. Ta'alaika, kepadaku. Min haina stayqidu, sejak bangun. Manamika, dari tidurmu. Ila waqti ruju'uka, sampai waktu kembali. Ila madaji'ika, tidur lagi. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya tangkap dari pasal mengenai ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Yang pertama itu dijelaskan bahwa dalam pasal ketaatan itu Allah memerintahkan kepada hambanya atas dua hal, yaitu ibadah atau amalan yang fardu dan yang sunnah. Nah, untuk yang fardu atau yang wajib itu diibaratkan di dalam kitab ini sebagai suatu perdagangan atau modal pokok. Jadi semisalnya dalam berdagang itu ada yang namanya laba. Nah, dengan kita melakukan hal-hal yang wajib atau amalan-amalan ibadah-ibadah yang wajib, yang fardu, maka kita akan mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih gitu, yang lebih besar, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dengan kita melakukan amalan atau ibadah perintah yang fardu, yang wajib dari Allah, itu kita akan mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu ada amalan atau ibadah perintah sunnah yang bersifat sunnah. Nah, sunnah di sini itu apabila kita melakukannya itu akan mendapatkan pahala, atau di sini diibaratkannya sebagai nilai bonus atau nilai plus. Nah, akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan,
itu tidak akan mendapat apa-apa gitu, tidak dosa dan pun tidak mendapatkan pahala juga gitu. Jadi nilai plus atau nilai bonus di dalam amalan sunnah ini itu bermaksud bahwa ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah itu kita akan mendapat nilai bonus, mendapat pahala tambahan gitu, untuk menambah poin, untuk menambah nilai-nilai pahala yang telah kita dapatkan gitu. Jadi setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib gitu dari Allah, selain melakukan hal-hal wajib, lalu kita melakukan juga hal-hal sunnah gitu. Jadi dengan kita menjaga ucapan itu pun tidak membuat pahala kita berkurang gitu, dan ucapan kita itu menggambarkan gitu kepribadian kita gitu, seperti apa kita gitu. Lalu yang terakhir itu kita harus menjaga waktu. Dengan kita hidup di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah, kita harus benar-benar bijak gitu dalam memanfaatkan waktu. Jadi jangan sampai kita itu berleha-leha gitu, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu, karena itu akan rugi gitu, rugi untuk kita sendiri, karena amalannya selalu dicatat gitu, kita selalu diawasi oleh Allah setiap gerak-geriknya gitu, dan itu pun membuat pahala kita jadi berkurang gitu di buku catatan amal ya. Lalu sebagai penutup itu berdasarkan hadis qudsi pun dijelaskan gitu mengenai bab ketaatan ini dalam Bidayatul Hidayah, dijelaskan pula dalam hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman bahwa amal ibadah hambaku yang paling cepat mendekatkannya pada diriku, pada Allah, itu adalah amalan ibadah fardu dan sunnah. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa mendekatkan diri padanya, yang senantiasa beribadah kepadanya, yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah dan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya gitu. Mungkin itu yang saya dapatkan gitu dari pasal atau bab mengenai ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sekian dari saya, terima kasih, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.